Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi saya, yaitu tentang air sebagai alat bersuci dan air ditinjau dari pembagiannya. Sebagai alat bersuci, terbagi menjadi beberapa bagian air untuk bersuci. Air merupakan alat toharoh yang utama. Meskipun demikian, tidak semua air dapat kita gunakan untuk toharoh. Air ditinjau dari pembagiannya terbagi menjadi dua, yaitu air suci dan mensucikan adalah air ini masih murni dan belum tercampur oleh sesuatu apapun dari najis, yang memiliki klasifikasi air sebagai berikut. Yang pertama ada air hujan. Air hujan adalah air yang berasal dari uap air laut, kemudian membentuk awan, dan pada ketinggian tertentu akan membentuk kristal es lalu berubah menjadi butiran air dan jatuh lagi ke bumi. Yang kedua ada air dari mata air. Nah, air dari mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah yang tidak terpengaruh oleh musim. Contoh air pada mata air ini ialah air sungai berantas. Yang ketiga air laut. Air laut berada di samudra. Air laut dapat digunakan untuk bersuci. Nah, yang keempat ada air sungai. Air sungai ialah air yang mengalir di sepanjang sungai secara terus-menerus. Contoh dari air ini ialah pada aliran Sungai Solo, air Sungai Berantas, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima ada air sumur. Air sumur ini ialah air yang terdapat pada lubang atau galian yang pada dalaman tertentu. Yang keenam ada air es atau salju. Air ini berasal dari butiran uap air berwarna putih yang membeku di udara dan jatuh ke bumi akibat temperatur udara di daerah itu berada di bawah titik beku. Yang ketujuh ada air embun. Nah, air ini berasal dari uap yang menjadi titik di air. Contohnya butiran air yang terdapat pada dedaunan. Dalil air sebagai alat suci. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11 yang artinya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripadanya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan dan menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Nah, dari hadis yang lain, menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Beliau mengatakan air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7. Nah, apa aja macam 7 air itu? Yang pertama yakni ada air hujan, yang kedua ada air laut, yang ketiga ada air sungai, yang keempat ada air sumur, yang kelima ada air mata air, keenam ada air salju, dan yang ketujuh ada air dari hujan atau es.